Salam dan bahagia Ibu Bapak sekalian. Saya Anton Wijaya Mangende SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7, akan menyajikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pendidikan berdiferensiasi. Dalam koneksi antar materi modul 2.1 ini, saya sebagai calon guru penggerak harus merefleksikan secara individu terhadap perjalanan pembelajaran saya sampai saat ini dengan merespon beberapa pertanyaan dan tugas berikut ini. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini kesimpulan yang dapat saya buat sehubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat diartikan sebagai usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Sebagai guru, kita harus mengidentifikasi kebutuhan belajar murid terlebih dahulu yang meliputi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Setelah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, maka pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Guru menyiapkan media dan sumber belajar. Guru membuat langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Guru mengelompokkan murid sesuai dengan hasil identifikasi murid. Guru memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya. Guru memantau dan mengobservasi kelompok kerja murid. Guru mengadakan asesmen yang meliputi assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai pembelajaran optimal yaitu 1. Pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. 2. Pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. 3. Pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. 4. Pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. 5. Pembelajaran berdiferensiasi bersifat alamiah dan terus bergerak. 6. Pembelajaran berdiferensiasi menggunakan berbagai pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. 7. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program guru penggerak. Kaitan antar materi dalam modul 2.1 dengan modul sebelumnya yaitu pada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Karena berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan berpihak kepada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar,
minat belajar, dan profil belajar murid. Pada modul 1.2 tentang nilai-nilai guru penggerak, maka dapat dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu nilai mandiri, di mana guru harus mandiri membuat dan menyediakan media pembelajaran. Kemudian nilai reflektif, di mana guru harus merefleksikan apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran terkait dengan kesiapan belajar. Selanjutnya, nilai kolaboratif, di mana guru dapat berkolaborasi dengan guru lain untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan nilai inovatif, di mana guru harus menciptakan pembelajaran dan media pembelajaran yang beragam untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, serta berpihak kepada murid, di mana pembelajaran berdiferensiasi berakar pada kebutuhan belajar murid. Sedangkan kaitannya dengan peran guru penggerak, maka pembelajaran berdiferensiasi bisa dikaitkan dengan menggerakkan komunitas praktisi, yaitu guru bisa berbagi pembelajaran berdiferensiasi dalam komunitas praktisi. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, di mana guru bisa memberikan pendampingan terhadap guru lain dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan mendorong kolaborasi, di mana guru dapat berkolaborasi dengan guru lain untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Di dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, murid dapat dijadikan sebagai pemimpin kelompoknya secara bergantian. Kaitan dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu jawaban dari bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitannya dengan modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu wujud nyata dari bentuk pelaksanaan keyakinan kelas. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dibagi dalam beberapa kelompok. Dalam kelompok tersebut, murid menerapkan beberapa keyakinan kelas, di antaranya saling menghargai pendapat teman, gotong royong, menciptakan rasa aman, dan masih banyak lagi keyakinan kelas yang tercipta dari adanya pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak.